ucap syukur Tuhan buat hari ini, bahwa setiap kami Tuhan Yesus adalah ciptaan yang baru. Amin. Karena itu Tuhan Yesus, Engkau layakkan setiap kami di tempat ini. Kami rindu Tuhan, ibadah ini bukan hanya sekedar rutinitas kami setiap hari Minggu, melainkan ini adalah benar-benar ucapan syukur kami kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, layakkan setiap kami. Engkau layakkan setiap pelayan-pelayan tempat ini Tuhan yang sudah ambil bagian. Begitu juga dengan jemaat-Mu Tuhan, ketika mereka datang membawa letih lesu, beban berat, sakit penyakit Tuhan, ketika mereka pulang nanti Tuhan Yesus, mereka membawa sukacita dari Allah, mereka mendapatkan kesembuhan dari Allah. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami siap Tuhan Yesus untuk memuji Engkau, dan ibadah ini kami tabiskannya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi saudara saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan yang tak henti-hentinya Tuhan berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan dan bicara kita turun dengan nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku rindu. Amin. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami usahakan hati pikiran kami Tuhan. Mari katakan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi katakan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Amin. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi
sama-sama. Dan diberkatilah kamu semua yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kemuliaan Tuhan. Shalom. 20 tahun berdiri, banyak rintangan yang kita lalui dari nol, sama sekali dari nol sampai kita ada pada saat ini. Sekalipun masa pandemi, tetapi kita tetap bersyukur sama Tuhan. Kalau kita bisa hidup sampai sekarang, kita bisa ada sebagaimana kita ada sampai sekarang, semua karena anugerah Tuhan. Saya sangat bersyukur sama Tuhan Yesus yang telah menyertai saya sepanjang 20 tahun ini dalam menggembalakan jemaat Tuhan, baik dengan tetesan air mata, dengan sukacita, dari nggak ada apa-apa sampai saat ini selalu Tuhan sediakan semua yang saya butuhkan bagi gerejanya. Kita bersyukur ya. Saya juga berterima kasih sama semua anak-anak Tuhan yang sudah menyertai pelayanan saya dari awal sampai akhir. Mereka yang begitu setia mengiring Tuhan bersama dengan saya dalam suka dan duka. Terima kasih. Tuhan Yesus pasti memberkati kalian semua. Jangan takut akan apapun juga. Maju terus dan tetap semangat dalam segala keadaan. Juga untuk hamba-hamba Tuhan dan para pengerja tim musik yang selama ini juga ikut menyertai saya untuk melayani dengan setia, sekalipun gerejanya kecil, sekalipun mungkin jemaatnya nggak ribuan ya, tapi kalian sudah banyak sekali mendukung saya, khususnya dalam doa dan kesetiaan ya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Juga pada jemaat-jemaat Tuhan yang juga setia, walaupun Senin Kemis datang entar enggak, tetapi tetap saya bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Ya, sebelum kita terima perjamuan kudus, kita akan merenungkan atau menghayati kematian Tuhan Yesus yang begitu mengerikan akibat ulah manusia atau akibat kita semua yang berbuat dosa. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah menyerahkan semuanya untuk kita, sehingga kita menerima pengampunan yang sempurna dari Tuhan. Oleh karena itu,
Ya, karena kita tahu bahwa kita manusia hidup ini membutuhkan pengampunan. Karena tanpa pengampunan kita enggak layak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita bersyukur ya bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan semuanya untuk kita, sehingga kita menerima pengampunan, menerima keselamatan dan hidup yang kekal dari Tuhan. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus sudah mengampuni saya. Amin. Imanin itu ya. Imanin bahwa kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak saudara sedikit saja merenungkan. Saudara nggak perlu baca di Imamat pasal 16. Itu ada tertulis bahwa imam-imam dalam perjanjian lama ketika mereka menghadap Tuhan untuk pengampunan dosa, ya, mereka harus membawa simbol, ya, simbol atas penghapusan dosa. Itu dalam perjanjian lama, ya, mereka harus membawa simbol atas penghapusan dosa, yaitu mereka harus membawa 2 ekor domba jantan atau kambing, ya, yang jantan. Nah, lalu dibuang undi. Setelah mereka sudah sediakan 2 domba jantan, mereka harus mengundi 1 domba yang di atas dan 1 domba yang di bawah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 2 domba jantan, yang 1 di atas, dan ketika mereka sudah membuang undi, maka yang di ataslah yang menjadi korban di atas mezbah, korban penebus dosa. Yang 1 lagi dibebaskan. Jadi 1 buat pengorbanan, buat korban bakaran, yang 1 dilepas atau dibebaskan sama sekali, dimerdekakan, ya. Nah, saudara, yang di atas itu siapa? Nah, itu kan simbol. Nah, tetapi kita sekarang berada dalam perjanjian baru, ya. Yang di atas itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tetapi dia bukan diundi, tetapi dia sengaja diutus oleh Bapa di surga. Oh haleluya. Sengaja diutus untuk, dan bukan undian, tapi untuk menggantikan kita. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kita. Dia yang disembelih dengan cara yang sangat brutal, dengan sangat tidak layak. Dia yang disembelih di luar peri kemanusiaan. Ya, saya nggak usah cerita panjang lebar, saudara pasti sudah mengerti dan sudah tahu bagaimana Tuhan Yesus disiksa di atas kayu salib. Agar apa? Agar kita hari ini bisa merdeka. Nah, itu domba yang dilepaskan dan dibebaskan itu adalah saudara dan saya. Hari ini kita bisa bebas, hari ini kita bisa terlepas, hari ini kita bisa merdeka. Dan merdeka itu merdeka yang sempurna. Artinya bukan bebas merdeka berbuat dosa, tetapi justru bebas merdeka dilepas dari dosa. Kita bersyukur, ya saudara. Jadi kita sudah dibebaskan untuk menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Berkat Tuhan yang luar biasa kita boleh nikmati setiap hari, setiap saat. Karena kita adalah orang yang sudah dibebaskan dan dimerdekakan. Kita sudah tidak punya beban dosa lagi. Bilang lagi, saya sudah menerima pengampunan. Saya sudah menerima pengampunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap berkat yang Allah berikan buat kita itu bukan cuma sekali-sekali, tetapi setiap saat dan setiap hari. Bahkan orang percaya katakan mati pun adalah keuntungan. Itu berkat. Mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena ketika kita orang percaya meninggal atau tutup mata, dalam sedetik kita akan masuk dalam pintu gerbang emas, bukan emas dan perak, tapi kita akan berjumpa dengan Yesus dalam segala yang indah yang tidak bisa kita ucapkan dengan kata-kata. Kita akan berjumpa dengan Yesus
bukan di dalam murkanya Tuhan, tetapi dalam keindahan. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan mati pun buat orang percaya adalah keuntungan, karena kita akan berjumpa dengan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi kita adalah domba yang telah dilepaskan. Karena apa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga Dia yang dipilih untuk mengorbankan nyawanya. Yang harusnya kita yang menanggung siksaan, yang harusnya kita yang disalib, yang harusnya kita yang dicambuk, yang harusnya kita yang dimahkotai duri. Tetapi puji Tuhan, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan mengasihi kita semua, sehingga Dia yang menyerahkan dirinya sendiri untuk kita. Dan kita menjadi domba yang bebas, menjadi domba yang merdeka, menjadi domba yang terlepas sama sekali. Kita bersyukur. Katakan sekali lagi, saya sudah menerima pengampunan. Terima kasih Tuhan. Ya, kita bersyukur. Nah, saudara harus tahu bahwa pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi sebelum kita perjamuan, biar kita menghayati bahwa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itu adalah bukti yang terbesar cinta kasih Tuhan kepada kita. Saya ajak saudara renungkan saja. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, maka kita berada di bawah kutuk. Maka hidup kita tidak akan merdeka, tidak akan bebas. Tiap hari kita akan susah, tiap hari kita akan menderita, tiap hari kita akan kesakitan karena dosa. Jadi kita bersyukur, saudara. Kita bersyukur bahwa kita punya Yesus yang telah menggantikan kita di atas kayu salib. Pengorbanannya adalah bukti cinta kasih Tuhan kepada kita semua. Tiap hari kita harus bersyukur. Nah, apa arti darah Yesus sebenarnya buat kita semua? Dari dulu selalu saya ajari, ya kan? Kalau kita mempergunakan darah Yesus, atau kita berkata-kata atau berucap darah Yesus, sama seperti yang minggu kemarin saya katakan, kalau kita mempergunakan nama Yesus yang sudah dimeteraikan atas hidup kita, pergunakan dengan hormat, dengan takut akan Tuhan, dengan menghargai Dia, dengan mengerti, dengan memahami apakah nama Yesus itu buat kita semua. Sekarang kembali kepada darah Yesus. Kalau kita mempergunakan darah Yesus, kita harus tahu bahwa kita harus percaya, bahwa kita harus mengerti, bahwa kita harus memahami bahwa darah Tuhan Yesus yang telah dipercikan di atas Kalvari, yang sudah dipercikan atas saudara dan saya, dipercikan di atas rumah tangga kita, dipercikan atas seluruh keluarga kita, dipercikan di segala tempat di mana saudara berada. Maka saudara harus ngerti bahwa saudara itu aman. Amin. Aman. Kalau saudara ngerti arti daripada darah Yesus, saudara nggak bakalan takut apapun juga. Karena saudara tahu bahwa darah Yesus adalah darah yang kuat. Darah Yesus adalah darah yang mahal. Tidak ada darah lain yang seperti darah Yesus. Darah Yesus adalah darah di atas segala darah. Dia darah yang mahal. Nggak ada darah yang mahal. Darah Yesus adalah darah yang mahal, darah yang ajaib, darah yang maha kuasa. Pehleje kuadam. Gak ada darah seperti darah Yesus, saudara. Nah, oleh karena itu ketika kita mempergunakan darah Yesus, kita pergunakan dengan hormat karena kita percaya. Kita pergunakan dengan iman. Kita ucapkan darah Yesus dengan iman. Darah Yesus atas suami saya, darah Yesus atas istri saya, atas anak-anak saya, atas keluarga saya, rumah tangga saya, atas semuanya. Karena darah Yesus satu-satunya darah yang berkuasa. Darah yang sangat ajaib. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingatkan
kalau kita pergunakan nama Yesus dan darah Yesus yang Tuhan sudah berikan atau karuniakan kepada kita semua. Kita ini sudah orang yang paling kaya di atas segala-galanya. Karena semua yang ilahi dari surga Tuhan sudah karuniakan buat kita. Katakan amin. Amin. Sehingga kita benar-benar menjadi orang yang bebas, orang yang merdeka benar-benar di dalam Kristus. Tadi ujiannya bilang, oleh kuasa darah Yesus kita telah menjadi ciptaan baru. Apa tuh artinya kalau ciptaan baru? Berarti kita sudah bukan lagi manusia yang seperti zaman dulu, manusia lama. Tapi sekarang kita adalah manusia baru di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur memiliki darah Yesus. Ya kan? Darah Yesus menyembuhkan segala kesakitan. Darah Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit. Kita cukup katakan darah Yesus yang ajaib atas seseorang yang sedang sakit. Kita nggak perlu doa bertele-tele panjang lebar. Tuhan juga nggak perlu dengar kayak seperti itu. Tuhan hanya dengar iman kita. Kita ucapkan darah Yesus atas yang sakit dengan iman. Saya sangat percaya orang sakit pasti akan disembuhkan Tuhan dengan cara Tuhan. Amin. Dan menurut kehendak Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini setelah saudara mengerti bagaimana besarnya dan kuasanya darah Tuhan Yesus dan bagaimana ajaib, kita mau betul-betul yakin dan percaya bahwa oleh darah Yesus kita sudah menerima pengampunan. Kalau bilang kata pengampunan itu kelihatannya sederhana. Tapi kalau saudara renungkan dan hayati arti dari pengampunan itu, saudara akan bersyukur dan terus bersyukur dan terus bersyukur kepada Tuhan. Karena saya nggak mau bicara masalah dosa. Kalau kita sudah diampuni, kita bebas merdeka. Kita nggak usah pikul yang namanya kutuk yang mengerikan. Amin. Kita sangat bangga dan bersyukur pada Tuhan. Hari ini Tuhan akan memberikan kita iman pengharapan, iman pengampunan. Kalau kita setiap saat berkata, I'm sorry Lord, I'm sorry Jesus. Nggak perlu embel-embel. Saya kalau bersalah sama Tuhan nggak pakai embel-embel. Tuhan ampuni saya, udah cukup. Nggak usah pakai janji-janji muluk sama Tuhan. Karena kita nggak tahu, sebentar kita minta ampun, sebentar lagi kita berdosa. Betul nggak? Betul, betul, betul? Makanya nggak usah. Tuhan ampunin saya janji Tuhan nanti saya nggak bikin lagi. Tuhan saya akan berbuat lebih baik lagi. Omong kosong. Amin. Good. Katakan saja, Tuhan ampuni saya. Ketika kita percaya akan darahnya, segera Tuhan akan mengampuni. Karena Dia adalah Allah yang setia dan adil. Saudara, hari ini Tuhan memberikan kita iman pengampunan. Hari ini ketika saudara mengerti dan memahami darah Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan kita iman untuk melihat, iman untuk melihat, iman untuk melihat keselamatan terjadi di dalam keluarga kita. Beri kemuliaan buat Tuhan. Karena darah Yesus. Karena darah Yesus. Kalau saudara punya iman, saudara taruh ini, percaya bahwa kita bukan punya Tuhan yang jahat. Tuhan yang sangat mengasihi kita. Salibnya itu sudah bukti. Pengorbanannya udah bukti bahwa Dia sangat cinta sama kita. Dia nggak lihat dosa kita seberapa besarnya. Dia nggak lihat kita ini bekas apa. Dia nggak peduli kita ini sampah atau bukan. Dia nggak lihat apapun dari kita.
ketika kita datang sama Tuhan dan mohon pengampunan, Tuhan segera mengampuni kita. Amin. Saudara setuju gak? Dengan darah Tuhan yang ajaib. Saudaraku, hari ini kita akan melihat keselamatan yang terjadi atas keluarga kita, atas rumah tangga kita, suami, istri, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Imanin yang positif. Tiap hari saya selalu berdoa supaya kita jangan berada pada hal-hal yang negatif maksud saya, tapi terus ada dalam hal-hal yang positif. Dan saya katakan yang positif adalah firman Allah. Amin. Jangan berpikir negatif tentang suami kita, istri kita, anak-anak kita, cucu kita. No. Berpikir terus positif. Kenapa? Karena kita percaya anak-anak kita, suami kita, istri kita, sanak saudara kita dipagari oleh darah Yesus. Itu adalah iman. Iman kita. Amin. Sehingga hidup kita bebas. Nggak jadi orang stres dan frustasi setiap hari. Justru juga maksud saya di masa pandemi ini, jangan berpikir yang negatif. Protokol tetap jalani, tapi iman kita nomor 1. Tuhan pagari, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Dan jangan cuma ngomong doang, tapi harus yakin. Iman. Tuhan butuh percaya kita sepenuhnya sama Tuhan. Saya nggak bilang saudara nggak boleh takut. Takut-takut aja sih pasti ada, ya kan? Tetapi itu harus segera lenyap dari dalam hati dan pikiran kita. Amin. Kita mau terus semangat di dalam Tuhan. Tiap hari bangun pagi, terima kasih Tuhan, saya bertambah lagi umur 1 tahun. Hari ini GBI 20 tahun di Sion. Ya, semua karena anugerah Tuhan. Saya sangat bersyukur sama Tuhan. Ya, masa pandemi kayak apa kayak tetap kita beribadah sama Tuhan, bersyukur. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Dari tiap hari kita dikasih umur panjang sama Tuhan, diberikan kekuatan, semangat, ya kan? Kita bisa bangun lagi dengan tubuh jasmani rohani yang sehat. Kita bersyukur terus sama Tuhan, ya, karena Tuhan amat sangat baik. Nah, saudara, kemudian kita akan buka sekarang dari Ibrani pasal 12 ayat yang ke-24. Ibrani pasal 12 ayat 24. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ini rahasia pemercikan darah Yesus yang lebih kuat daripada darah Habel. Saya singkat sedikit, ingatkan kita sedikit tentang Kain dan Habel. Kain adalah kakaknya, kokonya, dan Habel adalah adiknya. Mereka Kain punya rasa iri dan sirik dengki terhadap Habel dan seterusnya. Saya nggak perlu ceritanya, anak sekolah minggu punya, ya. Kemudian akhirnya Kain membunuh Habel dengan cara yang sangat luar biasa, sehingga dikatakan darah pemercikan. Kalau orang sini bilang, kalau orang Jawa bilang, kalau kita bilang bukan pemercikan, muncrat, ya kan? Ada darah, ada muncrat. Kalau dibunuh, nah yang namanya si Kain ini kan kerjanya petani, pasti dia bawa celurit, dia bawa cangkul dan sebagainya, ya kan? Dia pasti bunuh adiknya dengan alat-alat seperti itu sehingga darah itu muncrat. Nah, saudara, saya tidak bicara panjang lebar tentang Kain dan Habel, tetapi saya mau kasih tahu di sini bahwa ketika darah Habel muncrat, nah saya kata muncrat aja biar ngerti, ya. Kalau bilang pemercikan kan nggak ngerti, ya. Ketika darah Habel jatuh ke tanah, nah itu lebih gampang lagi, ya kan? Yang teriak siapa? Ayah. Siapa yang pernah ikut sekolah minggu? Saya sih nggak pernah ikut sekolah minggu. Ayo. Yang teriak siapa? Darah. Hah? Darahnya. Darahnya Habel. Habel udah mati.
pembalasan. Tetapi Alkitab berkata bahwa darah Yesus, darah pemercikan, darah Yesus, darah pengantara perjanjian baru, darah Yesus yang ajaib, darah Yesus yang maha kuasa, oh haleluya, lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat daripada darah Habel. Perhatikan baik-baik. Satu tetes darah Yesus, satu tetes aja, itu berbicara lebih kuat daripada darah Habel yang bergalon-galon banyaknya atau berember-ember. Satu tetes darah Yesus. Saya mau ajak saudara renung, biar saudara betul-betul menghayati darah Tuhan, sehingga saudara menjadi orang Kristen yang tegak, yang berani melawan apapun yang tidak berkenan kepada Tuhan, karena kita punya darah Yesus. Saudara, satu tetes darah Yesus berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jadi, kembali lagi kita kepada Kain dan Habel. Ketika darah Habel berteriak menuntut keadilan dan pembalasan, Allah langsung dengar gak? Dengar. Allah langsung dengar gak? Dengar. Bilang Allah langsung dengar. Allah langsung dengar. Ini Habel ya, Habel. Saya berbicara Yesus. Ketika darah Habel tertumpah atau muncrat, dia berteriak menuntut keadilan dan pembalasan. Dulu gak ada hakim. Allah langsung turun tangan. Langsung vonis kutuk turun atas Kain. Kutuk atas tanah di mana Kain tinggal atau bekerja, berusaha atau dimanapun dia berada. Itu jadi berarti Allah mendengar jeritan darah Habel. Langsung kemanapun si Kain pergi, dia terus mengalami penderitaan, kesukaran. Dan kalau kita baca terus tentang turun-temurunnya si Kain, gak ada yang beres. Gak ada yang beres. Keturunannya semua gak ada yang beres. Karena dia tidak bertobat. Kain tidak bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur. Alkitab kata, darah Tuhan Yesus satu kali, atau darah Yesus atau tetesan pertama jatuh ke tanah di atas Kalvari, langsung menjeritkan apa? Waktu darah Yesus tertumpah, satu tetes aja ke tanah, darah Yesus berteriak apa? Kalau Habel berteriak tentang keadilan dan pembalasan, balas mata ganti mata. Tapi kalau Yesus punya darah, berteriak pengampunan. Bilang pengampunan. Pengampunan. Darah Yesus menjerit pengampunan. Darah Yesus menjerit pengampunan. Luar biasa. Dia bukan berteriak minta pembalasan, tapi darah Tuhan Yesus yang tertumpah menjerit pengampunan untuk saudara dan saya, untuk semua para pendurhaka. Tuhan sangat mengasihi kita. Di mana ada darah Yesus, di mana ada darah Yesus dicurahkan atau ditumpahkan atau dipercikan, pasti harus ada pengampunan. Ngerti gak sih? Jadi saudara imani, karena Tuhan perlu iman kita. Kalau saudara imani darah Yesus yang sudah dipercikan atas kita, kita sudah menerima pengampunan. Ngomong lagi sekali lagi,
saya sudah menerima pengampunan. Saya sudah menerima pengampunan. Saya sudah bebas Saya sudah bebas karena darah Yesus karena darah Yesus yang berkuasa. yang berkuasa. Ngerti ya? Saya sangat percaya saudara pasti ngerti. Darah Tuhan yang jatuh ke tanah langsung menjeritkan pengampunan. Di mana ada darah Yesus dicurahkan, di mana ada darah Yesus dipercikan, di mana ada darah Yesus ditumpahkan, harus ada pengampunan. Pasti akan terjadi apa? Pengampunan. Pasti saudara diberkati. Pasti, yaitu ketika Yesus menyerahkan nyawanya. Ya tapi itu kan 2000 tahun yang lalu. Itu sebabnya saya katakan Tuhan butuh iman. Iman kita. Jangan pernah bilang itu kan 2000 tahun yang lalu. Sekarang kan gak ada siapa yang bilang. Oleh karena itu tiap hari kita minta sama Tuhan. Tuhan berikan saya pengalaman yang luar biasa bersama Engkau tiap hari. Tuhan kasih saya lihat mujizat darah-Mu di dalam roh saya. Kasih lihat mujizat nama-Mu di dalam roh saya. Tiap hari minta sama Tuhan. Amin. Harus ini penting. Karena itu adalah semua atau senjata-senjata ilahi yang Tuhan kirim atau Tuhan karuniakan buat kita untuk melengkapi kita. Amin. Oh puji Tuhan. Saya sangat bersyukur sama Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara percaya bahwa saudara adalah orang yang telah menerima pengampunan. Percaya sungguh apa enggak? Amin. Atau percaya bohong-bohongan? Amin. Saya percaya sungguh bahwa saya telah menerima pengampunan. 1, 2, 3. Saya percaya sungguh bahwa saya telah menerima pengampunan. Saya percaya bahwa saya adalah orang yang diberkati setiap saat, setiap hari oleh kuasa darah Yesus. Oleh kuasa darah Yesus. Kita adalah domba yang dibebaskan, dilepaskan, dan dimerdekakan. Amin. Artinya kita nggak perlu berusaha sekuat tenaga untuk menerima pengampunan. Artinya saudara nggak bisa dengan sekuat tenaga terus berbuat baik, berubah dan berubah dan berubah. Dengan caramu sendiri, dengan kekuatanmu sendiri nggak bakalan bisa. Saudara hanya perlu datang di hadapan Tuhan. Saudara perlu surrender, perlu menyerah sama Tuhan. Saudara hanya perlu berkata, Tuhan ampuni saya, Tuhan pimpin langkah saya, Tuhan pegang tangan saya. Jangan pernah saya melepaskan tangan saya daripada tangan-Mu. Karena aku percaya bahwa tangan-Mu ya Tuhan tidak pernah melepaskan saya, tapi saya yang suka lepasin tangan Tuhan. Hah? Benar nggak? Tuhan gak bakalan lepasin tangan kita. Kita yang suka lepasin tangan Dia. Itu kita harus minta supaya Tuhan pimpin hidup kita, pimpin pikiran kita, hati kita, perkataan kita, perbuatan tangan kita, langkah kaki kita, biar tiap hari dipimpin sama Roh Kudus, sehingga kita boleh melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa terjadi. Itu saja. Saudara gak bisa berusaha dengan sekuat tenaga untuk menerima pengampunan. Karena saudara nggak bisa jadi orang baik karena diri sendiri atau karena kekuatan sendiri. Saudara harus berserah sama Tuhan. Amin, saudara. Saudara harus tahu bahwa tiket sudah dibeli lunas dengan harga yang mahal dibayar sama Tuhan. Ya kan? Kalau tiket udah dibeli, udah dibayar, kamu mau pergi atau tidak pergi, mau naik ke pesawat atau tidak naik pesawat, yang jelas tiket itu sudah dibayar dengan harga yang mahal. Saudara mau hidup dalam kerajaan surga yang kekal, apa saudara mau ikut hidup dengan cara dunia? Pilihan ada dalam tanganmu. Amin. Pilihan ada di dalam tangan kita. Yang jelas Tuhan sudah bayar lunas semua buat kita. Tinggal kita pilih, mau ikut Tuhan atau mau ikut cara dunia. Pilihan ada dalam tangan kita.
Jadi semua karena anugerahnya yang begitu besar buat kita. Kita nggak bisa melakukan apapun dengan cara kita sendiri, dengan kekuatan kita. Pasti kebobolan, saudara, pasti kebobolan. Tiap hari kita hanya berseru, Tuhan ampuni saya. Tiap hari. Dan mohon bimbingannya supaya kita tidak berbuat salah dan tidak berhidup dalam tidak perkenanan Tuhan. Minta sama Tuhan seperti, tapi gak perlu janji-janji dan berusaha dengan cara kita untuk menjadi baik, gak bisa. Ya, kita hanya perlu mohon pengampunan, puji Tuhan. Dan Tuhan katakan semua sudah selesai dan semua sudah lunas dibayar. Pilihan ada di dalam tangan saudara dan saya. Saudara punya iman, percaya bahwa saudara diampuni, saudara sudah bebas, saudara sudah merdeka di dalam Tuhan, saudara diselamatkan, keluarga saudara, rumah tangga semuanya diselamatkan Tuhan. Saudara harus melihat dengan iman, bukan dengan mata jasmanimu. Mungkin saat ini masih ada keluarga yang belum bertobat, mungkin suami istri yang belum bertobat dan sebagainya, tetapi saudara harus lihat dengan iman. Darah Yesus yang telah ditumpahkan di atas Kalvari itu sudah memberikan pengampunan. Berarti keluarga kita diampuni. Semua keluarga kita yang belum selamat pun kita harus lihat dengan iman kita bahwa mereka sudah diselamatkan. Bisa nggak belajar? Saudara mau belajar? Saudara mau belajar menghayati dan mengimani darah Tuhan Yesus yang ajaib? Saudara mau melihat dengan iman bahwa suamimu, istrimu, anak-anakmu, sanak saudaramu, keluargamu, rumah tanggamu sudah diselamatkan sama Tuhan? Amin. Tuhan hanya minta iman kita, iman percaya kita. Artinya berpikirlah terus positif untuk semua selama kita masih hidup dalam dunia. Karena Tuhan gak suka orang-orang yang berpikir negatif atau di luar firman Tuhan. Tuhan suka kita selalu berpikir firman Tuhan. Oleh karena itu berpegang teguh kepada firman Tuhan dan setia sama firman Tuhan, baca firman yang benar, ya, hayati pengorbanan Tuhan yang adalah bukti salib Tuhan, kasih cinta kasih Tuhan sama saudara dan saya, ya. Artinya saudara tidak perlu takut akan apapun juga, ya, tetapi sekali lagi saya ingatkan, jangan lalai ikutin protokol, ya, karena kita lihat semakin hari semakin bertambah dan bertambah. Tetapi kalau kita jaga kesehatan kita sungguh-sungguh, ya, ikutin aturan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, kita harus yakin. Dan yang paling penting, paling utama, kita harus yakin dan lihat dengan iman bahwa seluruh keluarga kita dipagari oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, sehingga kita bisa berjalan, bersemangat, bekerja, mungkin masih beraktivitas dan sebagainya, ya, tetap kita laksanakan dengan baik dan benar. Itu yang Tuhan mau, karena Tuhan sedang menguji dan memperhatikan kita semua sekarang, ya. Matanya terus memandang kepada gerejanya, kepada anak-anaknya semua. Jadi percayalah pada pengorbanannya, percayalah pada darahnya yang ajaib, yang memberikan pengampunan buat kita. Tuhan Yesus mengasihi kita dan percaya bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Bilang sama saya, tidak ada yang dapat memisahkan saya dari kasih Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini kami telah menerima iman pengampunan, iman untuk melihat keselamatan di dalam keluarga kami, rumah tangga kami, dalam pekerjaan usaha anak-anak cucu kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah isi hati kami kepadamu. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Karena kami tahu di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa.
Kami hanya cukup berkata, ampuni saya Tuhan, ampuni kami anak-anak-Mu Tuhan, dan layakkan kami, biarkan kami tetap berada dalam hadirat-Mu. Pegang tangan kami terus Tuhan, jangan sampai kami melepaskan tangan kami daripada tangan-Mu. Aku berserah. Angkat tanganmu semua ke atas. Kalau kau sungguh percaya akan pengorbanan Tuhan, kalau kau sungguh percaya kepada pemercikan darah Yesus yang lebih kuat dari segala darah. Oh, Rasulullah Rasulullah. Saudara percaya, angkat tanganmu. Oh, haleluya. Katakan aku berserah. Lihat tangan anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka angkat ke hadapan-Mu. Mereka punya masalah, mereka punya persoalan. Mungkin dalam keluarga, mungkin dalam rumah tangga, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam Terima kasih Tuhan, mata Tuhan memandang, mata Tuhan melihat, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi dan semua anak-anaknya di tempat ini. Dia tahu betul setiap hati anak-anaknya di tempat ini. Hati yang tulus, hati yang setia, hati yang taat, hati yang beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, kepada salibnya, pada pengorbanannya, pada darahnya yang maha kuasa, yang maha ajaib, kepada namanya. Oh, kami bersyukur mata Tuhan melihat, percaya bahwa kita semua sudah menerima yang ilahi dari surga. Semua yang ilahi, semua yang ada pada Yesus sudah ada pada kita semua. Kita sudah duduk bersama Yesus dalam kerajaan surga yang kekal. Tuhan minta kita melihat dengan iman bahwa kita sudah ada di dalam kerajaan surga, duduk bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita harus melihat dengan iman bahwa kita sekarang sudah ada di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Saya percaya Tuhan,
Yesus yang telah dipercikan telah membebaskan kita semua pada hari ini. Dan kami akan tetap menjadi orang yang bebas merdeka. Dan kami sangat percaya hari ini kami punya iman untuk melihat bahwa seluruh keluarga kita dimanapun mereka berada sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekarang dengan iman kami siap untuk menerima perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, saya percaya sabda-Mu ada tertulis. Dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minum. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darah, dia tinggal di dalam aku dan aku tinggal dalam dia. Dia akan peroleh hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya minta Rita dan Gabriel untuk melayani perjamuan kudus. I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my grace, the Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender. I surrender. Oh, I surrender. I surrender to thee, my blessed Savior. I surrender Demikian ada tertulis, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita menyerahkan. Amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucap syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. tepat 20 tahun berdiri. Beri kemuliaan semangat terus melayani Tuhan, tetap taat setia, biar ada gelombang besar. Bapak kami ucap syukur buat hari ini Tuhan Yesus. Tepat pada hari ini Engkau berikan 1 tahun lagi buat gereja GBI Bukit Sion Tuhan Yesus, yang digembalakan oleh Ibu Linda Tarore, hamba-Mu yang sudah Engkau pilih ini Tuhan Yesus. Yang percaya Bapak, anugerah berkat dari surga turun ke atas Bukit Sion dan hamba-Mu Ibu Linda Tarore di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus secara khusus buat hamba-Mu, berikan hamba-Mu kesehatan, berikan hamba-Mu Tuhan Yesus berkat-berkat yang melimpah, dan seluruh keturunan daripada hamba-Mu Tuhan Yesus Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlebih daripada itu Tuhan Yesus, seluruh keluarga besar dari hamba-Mu diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat gereja Bukit Sion, umat-Mu Tuhan Yesus, jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati berlimpah-limpah. Engkau jagai mereka semuanya dalam pekerjaan usaha mereka Tuhan Yesus, juga memberkati. Dan setiap pelayan-pelayan-Mu tempat ini Tuhan, biarlah kami semuanya semakin hari semakin setia, semakin hari semakin dipermuliakan Tuhan. Dan semakin hari Tuhan Yesus kami semakin rindu untuk mencintai Engkau dan kebenarannya. Terima kasih Bapak yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semuanya. Haleluya, haleluya, amin. Kita amin. Siapa yang potong kuenya? Panitia? Hah? Gak ada kue? Aduh. Kuenya di belakang. Siapkan hatimu untuk diberkati. Turunlah atas kita sekalian segala berkat, anugerah, rahmat, dan kasih yang sempurna dari Bapa kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, bimbingan, kekuatan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dalam Yesus Kristus, memelihara hati dan pikiran kita sekalian dan seluruh keluarga kita dimanapun mereka berada saat siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk mengangkat kita semua orang percaya bersama dengan
terima kasih atas kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati.